dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan mengajar akidah akhlak kelas 11 terkait materi kematian dan keadaan orang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya pada sehat selalu. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan untuk ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Oke, karena berdoa sudah selesai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu kalian satu persatu. Lala, Andri, Feby, Yahya, Sulaiman, Putri, Nur. Oke, karena Ibu sudah mengabsen, selanjutnya kalian biasakan sebelum pembelajaran bertadarus terlebih dahulu. Oke, buka Qurannya. Kita bertadarus di bagian surat An-Naba. Silakan dibuka ya. Oke. Ibu akan memberitahu kalian bahwasanya pembelajaran hari ini kita akan belajar terkait materi kematian dan keadaan orang mati. Oke, kalian tetap semangat dan perhatikan nanti peta konsep dan gambar yang berkaitan dengan materi kematian dan keadaan orang mati akan Ibu tayangkan. Jadi kalian harus mengamati terlebih dahulu. Sudah gitu nanti Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi tersebut. Nah, silakan kalian lihat peta konsep yang Ibu tayangkan ini. Nah, di situ ada terkait kematian. Nah, dari kematian itu menjelaskan pengertian kematian dan dari tentang kematian. Sedangkan di situ juga ada keadaan orang mati. Nah, dibagi menjadi dua, itu husnul khotimah dan su'ul khotimah. Dan silakan juga kalian perhatikan dan amati gambar yang Ibu tayangkan. Oke anak-anak, ada yang ingin maju ke depan untuk menjelaskan pengamatan kalian terkait gambar dan peta konsep yang Ibu sudah tayangkan tersebut? Apa mungkin Ibu panggil satu persatu aja atau kalian sendiri yang maju? Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang materi kematian, dan keadaan orang mati. Apa sih yang kalian ketahui terkait kematian? Pengertian kematian. Bagi manusia, kematian merupakan pintu gerbang untuk memasuki alam akhirat. Tidak ada manusia yang lolos dari kematian. Namun demikian, hanya sedikit yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang pasti datang tersebut.
Selanjutnya yaitu dalil tentang kematian terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Summa ilaina turja'un. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Quran surat Al-Ankabut ayat 57. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait keadaan orang mati. Yang pertama yaitu husnul khotimah. Pengertian husnul khotimah. Istilah husnul khotimah sudah menjadi kosakata yang sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Nah, istilah ini digunakan untuk mengungkapkan keadaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa menjaga keislamannya sampai ajal datang. Selanjutnya yaitu terkait tanda-tanda husnul khotimah. Yang pertama, mengucapkan kalimat tauhid menjelang ajal. Kedua, meninggal dunia di jalan Allah, meninggal dalam keadaan sabar ketika ditimpa penyakit seperti sakit perut, radang kelaput dada, dan tenggelam. Nah, yang ketiga, meninggal pada hari Jumat. Yang keempat, bagi wanita meninggal saat melahirkan ataupun meninggal saat hamil. Nah, yang kelima, meninggal karena sedang menjaga wilayah atau perbatasan. Yang keenam, meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Yang ketujuh, meninggal karena mempertahankan harta dari perampok atau begal. Selanjutnya yaitu upaya mendapatkan husnul khotimah. Yang pertama yaitu melakukan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus, menjauhi diri dari perbuatan syirik. Kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang ketiga yaitu berusaha untuk selalu memperbaiki diri secara lahir dan batin. Oke anak-anak, selanjutnya keadaan orang mati yang kedua yaitu su'ul khotimah. Nah, apa sih su'ul khotimah? Pengertian su'ul khotimah yaitu su'ul artinya jelek atau buruk dan khotimah artinya penutup. Nah, yang dimaksud dengan su'ul khotimah adalah penutup kehidupan dunia yang buruk, seperti seseorang meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun orang yang meninggal ketika sedang melaksanakan maksiat. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu tanda-tanda su'ul khotimah. Terdapat 6 tanda-tanda ya, tanda su'ul khotimah. Yang pertama, sulit dibimbing mengucapkan zikir atau kalimat la ilaha illallah ketika menghadapi sakaratul maut. Kedua, sering melalaikan sholat. Ketiga itu suka mengkonsumsi khamr. Yang keempat, durhaka kepada orang tua. Yang kelima, suka berbuat zalim terhadap orang lain. Dan sedangkan yang keenam, melakukan dosa besar, keji, dan tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu terkait sebab-sebab su'ul khotimah. Terdapat 6 sebab ya. Sebab. Dapat 6 sebab. Pertama, rusaknya akidah atau keyakinan. Kedua, menunda-nunda taubat. Ketiga, adanya ketergantungan kepada dunia dan terjerumus kepada jalan-jalan yang terlarang. Yang keempat, menyeleweng dari jalan yang lurus dan menolak terhadap kebenaran serta petunjuk. Nah, yang kelima, gandrung kepada kemaksiatan. Yang keenam, bunuh diri dengan segala macam cara. Nah, itulah yang sebab-sebab seseorang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mungkin ada pertanyaan dari yang Ibu jelaskan tentang kematian dan keadaan orang mati.
silakan untuk bertanya. Baiklah anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah Ibu sampaikan terkait materi kematian dan keadaan orang mati, dan kalian juga sudah mengamati gambar dan peta konsep yang berkaitan dengan materi tersebut. Nah, alangkah baiknya sebelum itu kita simpulkan terlebih dahulu, simpulkan bersama-sama terkait materi keadaan kematian dan keadaan orang mati. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi tersebut? Oke, karena tidak ada, sekarang juga sudah menunjukkan waktunya pembelajaran yang Ibu ajarkan hari ini sudah selesai. Sebelum itu kita bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.